Sekarang dengarkanlah oh Jana Mijaya. Suatu kejadian menarik yang terjadi pada waktu upacara itu baru saja ditutup, yaitu semua para brahmana dan rakyat seluruhnya termasuk yang cacat dan buta menerima sejumlah harta sesuai dengan keperluannya. Yaitu ketika orang-orang masih bergembira karena semua mendapatkan apa saja yang diinginkannya. Pada waktu itu, Raja Yudhistira menerima hujan bunga karena perbuatannya itu, dan tiba-tiba muncul di tempat itu seekor binatang sejenis rubah. Tubuhnya besar, sebelah bagian dari tubuhnya berbulu keemasan. Kemunculannya itu disertai dengan suara keras bergemuruh dari angkasa. Rupa-rupanya binatang itulah yang bunyinya sangat dahsyat, sehingga semua binatang yang berada di tempat itu gemetar ketakutan. Binatang yang biasanya berkeliaran di lubang-lubang luar untuk mencari mangsa itu kini muncul dan dapat berkata-kata seperti manusia. Binatang itu berseru sebagai berikut. Hai raja-raja sekalian! Upacara besar-besaran ini sungguh tidak ada artinya jika dibandingkan dengan sebutir pun tepung gandum yang dipersembahkan oleh Brahmana Darmawan di Kurukshetra yang sedang melaksanakan sumpah unsya. Mendengar seruan rubah ajaib ini, semua Brahmana yang hadir di tempat itu menjadi heran. Mereka mendekati rubah itu dan setelah dekat, seorang Brahmana mengajukan pertanyaan. Hai rubah, dari manakah datangnya dirimu? Dan apa alasanmu sehingga berani memberikan penilaian terhadap upacara raja bijaksana dan dermawan ini? Apakah Anda ini mempunyai kemampuan dan seberapa mendalamkah pengetahuan Anda tentang upacara? Apakah sebenarnya keyakinan Anda? Siapa Anda sebenarnya? Maka berani mencela upacara yang kami selenggarakan ini. Kami sudah menyelenggarakan upacara ini seteliti mungkin sesuai dengan garis-garis yang ditentukan oleh kitab suci. Apa yang patut kita lakukan sudah kami dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman dan juga tidak bertentangan dengan akal dan pikiran. Upacara itu sudah diselenggarakan berdasarkan sebagai pedoman tentang penyelenggaraan upacara kurban. Siapa-siapa yang patut dipuja telah dipuja dalam upacara ini. Pemujaan itu pun dilakukan berdasarkan kitab suci Wada. Kurban tuangan sudah dituangkan ke dalam api kurban dengan disertai pengucapan mantra-mantra dan rumus-rumus yang pasti. Apapun yang patut dihadiahkan, sudah dihadiahkan. Sedekah sudah dibagi-bagikan dengan keikhlasan serta kerendahan hati. Para pendeta dan semua Brahmana sudah menerima bagian mereka, bahkan secara berkelimpahan. Para ksatria sudah dipuaskan hatinya dengan melakukan pertempuran-pertempuran yang sukar dan jujur. Roh-roh leluhur sudah dipuaskan dengan melakukan upacara sraga. Para waisya dipuaskan dengan memberikan perlindungan secukupnya kepadanya. Kaum wanita pun sudah dipuaskan hatinya dengan memenuhi apapun juga keinginan mereka. Golongan sudah dipuaskan hatinya dengan kata-kata manis dan kasih sayang. Masyarakat banyak dan golongan-golongan lain juga sudah mendapatkan bagiannya dari semua yang tersisa setelah upacara selesai. Semua keluarga istana beserta sanak saudaranya sudah dipuaskan hatinya dengan tingkah laku dan budi luhur yang diperlihatkan oleh raja. Para dewa pun mendapatkan kepuasannya dengan persembahan-persembahan libasi yang dituangkan ke dalam api pemujaan, yaitu dengan menuangkan minyak mentega murni ditambah dengan perbuatan-perbuatan yang lain yang dapat memberikan berkah. Para pengikut dan rakyat kerajaan ini merasa puas karena cukup mendapatkan perlindungan. Karena itu, wahai Rubah Sakti, berkatalah dengan sebenarnya. Ucapkanlah kebenaran saja di hadapan para Brahmana yang hadir di sini. Ucapkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan kitab suci dan juga tidak menyalahi kenyataan. Sesungguhnya lah para Brahmana di sini ingin sekali mendengarkan penjelasan itu. Kejujuran Anda patut dipuji. Hai rubah bijaksana, perwujudan Anda yang ajaib itu memanglah merupakan perwujudan makhluk dari kedewataan. Anda telah muncul di sini di tengah-tengah para Brahmana. Kami semuanya menuntut agar Anda menjelaskan siapa sebenarnya Anda ini. Sambil tersenyum-senyum rubah itu menjawab, wahai para Brahmana mulia, apa yang hamba katakan itu tidak salah. Juga bukan karena kesombongan hamba mengucapkan kata-kata itu.
Apa yang hamba katakan itu mungkin sudah diketahui pula oleh para Brahmana semua. Oh, para Brahmana pendeta utama. Sesungguhnya lah upacara ini tidak dapat menyamai berkah yang telah mempersembahkan satu prasta tepung gandum. Hamba harus mengatakan hal ini di hadapan paduka sekalian, oh Brahmana. Dengarkanlah kesaksian hamba ini. Hamba hendak menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi dengan diri paduka sekalian. Sungguh luar biasa kebaikan yang akan menyusul kejadian hari ini. Kejadian ini telah hamba saksikan sendiri dan akibatnya hamba sendiri pun merasakannya. Tetapi terlebih dahulu, hamba akan menceritakan suatu kejadian yang dialami oleh seorang Brahmana budiman yang dermawan yang bermukim di padang kuru. Brahmana itu sedang menjalankan tapa brata yang disebut uncia, hidup seperti burung merpati mencari makan dengan memungut gandum dari ladang-ladang, yang setelah empunya ladang itu selesai memetik hasil gandum seluruhnya. Gandum yang tersisa itulah dikumpulkan dengan tekun dan susah payah. Karena perbuatannya itu, akhirnya Brahmana itu mendapat tempat tertinggi di surga. Dan tidak hanya dirinya sendiri, melainkan keluarganya pun mendapatkan tempat di surga. Keluarga Brahmana itu terdiri dari istri, anak laki-laki, dan seorang putri menantu. Karena perbuatan mulia Brahmana pertapa itulah, maka sebelah badan hamba berwarna keemasan ini. Wahai para Brahmana mulia, sekarang hamba akan menjelaskan apakah buah-buah kebaikan yang didapatkan oleh seorang Brahmana yang dengan ikhlas mempersembahkan sekelumit bagian saja dari kekayaan yang didapatkan dengan jujur di suatu tempat di padang kuru yang juga telah menjadi tempat pertapaan orang-orang bijaksana. Hiduplah seorang Brahmana yang sedang melakukan tapa brata yang disebut uncia. Brahmana itu hidup di sana dengan seorang istri dan anaknya laki-laki, juga seorang putri menantunya yang semuanya melakukan tapa brata yang sama. Jiwanya bersih, panca indrianya terkendali, dan mereka hidup seperti burung kakak tua. Waktu makan mereka sudah ditetapkan, yaitu hanya pada bagian ke-6 dari satu hari. Patut diketahui bahwa pada zaman dahulu satu hari 12 jam itu telah dibagi menjadi 8 bagian saja. Apabila pada bagian ke-6 itu mereka tidak mendapatkan makanan, mereka pun terus berpuasa untuk sepanjang hari itu dan baru akan makan keesokan harinya pada bagian ke-6 itu. Pernah pada suatu saat bencana paceklik melanda seluruh negeri. Pada saat-saat seperti itu, tidak ada sebutir gandum pun tersisa di dalam rumah Brahmana itu. Tumbuh-tumbuhan yang dapat dimakan semuanya sudah mati kekeringan. Mereka sudah tidak mempunyai apa-apa lagi untuk dimakan pada saat-saat yang ditentukan untuk makan. Hal ini sudah berlangsung berhari-hari lamanya. Semua anggota keluarga itu sangat menderita. Tetapi merupakan kewajiban mereka untuk menunaikan tugas-tugasnya setiap hari dengan sebaik-baiknya. Pada suatu hari di bulan Jyesta, di saat matahari mencapai puncaknya, Brahmana dengan keluarganya memetik bulir-bulir gandum di sebuah ladang gandum. Mereka kepanasan, kelaparan, dan payah sekali bekerja keras. Sebenarnya lah pada saat itu, semua bahan makanan untuk keluarga itu habis semua. Keluarga Brahmana itu telah melewatkan satu hari itu dengan penderitaan yang teramat sangat. Pada suatu hari, setelah bagian ke-6 dari satu hari itu tiba, mereka berhasil mengumpulkan satu prasta gandum. Gandum itu ditubuh halus agar dapat dijadikan satu. Setelah selesai mengucapkan doa-doa di dalam hati dan menuangkan kurban ruangan ke dalam api suci, Brahmana itu membagikan gandum yang sedikit itu menjadi 4 bagian yang sama. Dan masing-masing mendapat bagian tepung 1 kudawa. Pada saat mereka siap untuk bersantap, tiba-tiba muncul di tempat itu seorang tamu. Melihat tamu itu, datang mereka menyambut dengan gembira. Mereka menerima tamunya itu dengan penuh hormat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan sopan dan perasaan bahagia. Semua mereka itu memang berhati bersih, mengendalikan dirinya dengan baik sekali, penuh keyakinan dan menguasai dorongan nafsunya. Mereka terbebas dari sebuah perbuatan yang dapat menyakiti dan sudah menundukkan kemarahannya. Mereka mengembangkan sifat kasih sayang.
dan tidak pernah merasa sakit hati melihat kebahagiaan orang lain. Tidak sombong, tidak menakut-nakuti, dan sama sekali tidak pernah marah. Sesungguhnya lah mereka sudah menepati tugas dan kewajibannya selaku pertapa. Dalam pembicaraan mereka itu, pertapa itu memperkenalkan diri serta menuturkan tapa brata yang dijalankan juga warga dan keluarganya. Tamu yang datang itu pun memperkenalkan dirinya pula. Tamu itu nampaknya kelelahan dan kelaparan. Mereka masuk ke dalam pondok dan langsung Brahmana pertapa itu menawarkan suguhan dengan ucapan seperti berikut. Terimalah suguhan arghya kami, dan ini, terimalah air pembasuh kaki Paduka. Silakan duduk di atas hamparan kusa yang tersedia dan semoga Paduka sudi menikmati saktu yang kami kumpulkan. Saktu ini halal loh yang mulia. Terimalah suguhan kami ini seadanya. Brahmana yang baru datang itu menerima satu kudawa saktu yang disajikan dan langsung menyantapnya. Tetapi Brahmana itu masih menunjukkan perasaan kelaparannya. Karena itu, Brahmana yang melakukan brata uncah itu berpikir-pikir di manakah akan dicari makanan yang dapat mencukupi tamunya ini. Tiba-tiba istri Brahmana itu berkata, "Kakanda, persembahkanlah kepada tamu kita itu juga bagian hamba. Cukupkanlah terlebih dahulu Brahmana mulia itu sebelum beliau meninggalkan kita melanjutkan perjalanannya." Tetapi Brahmana pertapa itu tidak tega untuk mengambil bagian istrinya karena istrinya yang sudah tua itu sudah terlalu menderita akibat dari kelaparan dan lebih-lebih telah bekerja keras. Istrinya itu kurus kering, tinggal kulit pembalut tulang tubuhnya, gemetaran dan lemah. Brahmana itu menolak untuk menyuguhkan bagian istrinya dan berkata, "Adindaku, binatang-binatang bahkan ulat dan serangga sekalipun masih melindungi betinanya. Karena itu, aku melarang Adinda mengucapkan kata-kata itu. Adalah kewajiban istri memperlakukan suaminya dengan penuh kecintaan, menyediakan makanan dan menjaga baik nama suami. Segala sesuatu yang berkenaan dengan agama, kesenangan dan kekayaan, perawatan yang teliti dan memberikan keturunan untuk kelanjutan kehidupan warga dan bangsa semuanya itu merupakan tugas wanita selaku istri. Dan sebenarnya lah bahwa berkah bagi suami dan para leluhurnya tergantung dari tingkah laku sang istri. Para istri mengetahui suaminya berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh suaminya itu. Laki-laki yang tidak mampu melindungi istrinya, namanya akan tercela. Baik di sini maupun di dunia sana, ia akan jatuh ke alam neraka. Laki-laki yang gagal melindungi istrinya akan jatuh meskipun sebelumnya ia sudah mencapai kedudukan cemerlang. Namun ia akan terjatuh ke lembah nista, serta tidak pernah mendapatkan kebahagiaan di alam yang manapun juga." Setelah mendengar kata-kata suaminya, istrinya menjawab, "Oh suamiku junjunganku, kegiatan keagamaan itu terjalin erat sekali dengan kekayaan dan keadaan. Kakanda ambillah bagian hamba. Semoga Kakanda puas dan sudi menerimanya. Kebenaran, kesenangan, berkah keagamaan, dan surga sebagaimana yang bisa didapatkan dengan sifat-sifat kebaikan bagi kaum wanita sangat tergantung dari penilaian sang suami terhadap dirinya itu. Dalam perbuatan pengadaan keturunan, pihak istri menyediakan sel telur, darah, dan tempat. Pihak ayah memberikan benih-benihnya. Suami merupakan dewa tertinggi bagi istrinya. Hanya karena mendapat berkah suaminya lah, maka si istri mendapatkan kesenangan dari keturunan yang baik sebagai hadiahnya. Paduka tidak lain dari pati hamba. Karena Kakanda telah melindungi hamba. Kakanda junjunganku tidak lain dari Bhartri bagi hamba. Karena Paduka telah menghidupkan hamba dan lagi Paduka memberi kebahagiaan pada hamba. Juga karena sudah menghadiahkan seorang putra kepada hamba. Mengingat jasa-jasa Kakanda junjungan sedemikian banyaknya, terimalah sekarang makanan bagian hamba dan suguhkanlah ke hadapan tamu kita yang telah sudi berkunjung hari ini. Kakanda sendiri pun sudah tua dan lemah ditambah dengan keadaan alam yang telah menimpa kita di saat ini. Paduka Kakanda menjadi semakin tidak berdaya, merana karena berpuasa dan telah menjadi kurus kering. Sedangkan untuk hari ini, Kakanda sendiri sudah menyuguhkan makanan bagian Kakanda sendiri. Mengapa pula hamba tidak diperkenankan mempersembahkan bagian hamba ke hadapan Paduka?
dan selanjutnya disajikan kepada tamu kita yang mulia. Karena istrinya bersikeras itu, maka diambilnyalah gandum bagian istrinya itu dan langsung disajikan kepada tamunya dan berkata, "Oh Brahmana mulia, terimalah juga persembahan kami ini." Tamu Brahmana itu menyambutnya dan segera menyantap saktu yang memang hanya sedikit itu. Rasa lapar Brahmana itu belum juga mau berkurang, nampak jelas bahwa tamu itu masih menghendaki makanan. Melihat keadaan ini, Brahmana Pertapa Unca itu kembali berpikir. Dan sedang berpikir-pikir, anaknya mengucapkan kata-kata berikut. "Wahai ayahanda junjungan kami, ambillah bagian hamba untuk disajikan ke hadapan tamu kita yang mulia ini. Hamba yakin kalau perbuatan hamba ini akan besar manfaatnya. Silakan ayahanda terimalah." Paduka selaku ayah hamba memang patut menuntut agar hamba tetap memelihara dan menjaga diri Paduka. Menjaga dan memelihara orang tua merupakan salah satu kewajiban utama yang selamanya harus dilakukan oleh orang baik-baik. Memelihara sudah unsur merupakan kewajiban yang disucikan. Inilah sebuah dari antara sruti-sruti yang dikenal tiga dunia. Dengan sisa kehidupan yang masih ada ini, Paduka pun dapat menyempurnakan tapa brata. Hawa-hawa yang dikenal dengan kelompok prana merupakan dewata mulia yang bermukim di dalam diri semua makhluk hidup. Karena itu hambalah yang patut menjaga agar Paduka yang unsur dan lemah tetap hidup. Paduka terimalah saktu bagian hamba untuk menyempurnakan tapa brata Paduka. Ucapan anaknya itu dijawab oleh ayahnya dengan kata-kata sebagai berikut. "Anakku, meskipun seandainya umurmu sekarang sudah mencapai 1000 tahun, bagi diriku tetap Ananda hanyalah seorang anak-anak. Memang seorang ayah dapat mencapai sukses melalui anak-anaknya. Oh anakku budiman, aku tahu bagaimana kehebatan perasaan lapar yang diderita oleh anak-anak. Aku ini sudah tua. Bagaimanapun juga aku akan berhasil menjaga hawa kehidupan itu agar tetap mengalir di dalam tubuhku. Terhadap hal ini, jangan anakku khawatir. Makanlah bagianmu agar engkau tetap kuat. Meskipun aku sudah tua dan lemah, tetapi perasaan lapar tidak menyakitkan aku lagi. Bertahun-tahun lamanya aku telah berlatih dan melakukan puasa. Sekarang aku telah terbebas dari perasaan takut untuk menghadapi kematian." Anaknya yang berbakti itu menjawab, "Hamba anak Paduka." Sruti menyatakan bahwa anak itu disebut putra karena seorang ayah dapat diselamatkan oleh anaknya itu. Sedangkan ayah itu sendiri dapat lahir kembali pada anaknya. Karena itu, selamatkanlah diri Paduka dengan menggunakan diri Paduka juga yang sekarang berwujud diri hamba ini. Ayahnya termenung dan menjawab, "Sesungguhnya lah dalam perwujudan Ananda sangat serupa dengan diriku ini. Demikian juga dalam tingkah laku dan pengendalian diri. Dalam beberapa kesempatan aku telah mengamati dirimu. Karena itu dengarkanlah keputusanku. Akan kuterima makanan yang semestinya menjadi bagianmu itu." Dengan gembira ia mengambil bagian anaknya dan langsung disuguhkannya ke hadapan Brahmana itu. Dan setelah bagian itu habis disantap tamunya, namun perasaan lapar kamu itu belum terpuaskan juga. Melihat keadaan ini, perasaan malu menyelinap ke dalam diri Brahmana Pertapa itu. Karena ia tidak punya apa-apa lagi untuk disuguhkan. Tetapi seorang putri menantunya menghadap menyembah dengan hormatnya, seraya mengucapkan kata-kata berikut. "Melalui putra Paduka, oh ayahanda nan suci, hamba akan dapatkan seorang putra. Terimalah persembahan hamba berupa makanan yang sedikit ini dan haturkan ke hadapan tamu Paduka yang hadir hari ini. Berkah karunia Paduka berbagai jenis keindahan yang kekal bisa hamba nikmati. Melalui cucunya seorang dapat mencapai alam di mana kesengsaraan dan kedukaan tidak menyiksa lagi. Seperti halnya segitiga sakti yang diawali dengan agama atau dharma atau segitiga sakti dari api suci, terciptalah segitiga sakti pula yang disusun oleh alam-alam kekekalan di surga. Dan hamba menyadari hal ini tergantung kepada anak, cucu, dan cicit. Anak itu memang sepantasnya disebut putra. Karena anak itulah yang dapat membebaskan ayahnya dari semua hutang-hutangnya. Melalui anak dan cucu orang itu, selamanya dapat menikmati kesenangan alam-alam yang disediakan bagi orang baik. Ayah mertuanya menjawab, "Sungguh mulia hatimu, wah anakku.
Memandangi dirimu yang dirusak oleh angin dan panas, kecantikanmu pudar, kurus, dan hampir pingsan menahan lapar. Betapa aku tega berbuat dosa dengan melanggar hukum-hukum kebenaran, menyita makanan yang seharusnya menjadi hakmu. Anakku, engkau seorang istri yang membawa keberuntungan. Janganlah anakku mengucapkan kata-kata itu demi kebahagiaan keluarga kita ini. Berdosalah keluarga yang memperlakukan menantunya tidak sebagaimana mestinya. Oh wanita mulia, bagaimana aku tega melihat Ananda sesore ini belum makan apapun juga, dan Ananda pun ikut berpuasa. Sesungguhnya lah Ananda seorang wanita suci berbudi luhur dan pertapa. Aduhai, betapa kamu sangat menderita. Penderitaan itu telah kujalani hari demi hari. Ananda sudah terlalu menderita untuk seorang wanita. Adakah kewajibanku untuk melindungi engkau untuk selama-lamanya? Tetapi apalah dayaku, terpaksa aku hanya memandangi dirimu sengsara menjadi kurus karena berpuasa. Kemudian putri menantu menjawab, Padukalah sekarang yang menjadi junjungan hamba, bagi diri hamba yang paling tua. Paduka dewata tertinggi dari antara dewa-dewa yang hamba puja-puja. Karena itu, oh junjungan, terimalah persembahan hamba. Dengan tubuh hamba, dengan nafas kehidupan hamba, dengan upacara-upacara. Dan dengan semuanya itu hanya mempunyai satu tujuan, yaitu melayani dan menyenangkan atasan hamba. Atas doa restu Paduka, oh Brahmana mulia, hamba pun akan mendapatkan tempat selayaknya yang penuh dengan kebahagiaan di alam-alam yang akan datang. Dalam mencapai cita-cita hamba inilah Paduka sepatunya terus-menerus membimbing hamba. Ketahuilah, oh Ayahanda Brahmana, hamba selamanya taat, serta menyerahkan diri kepada Paduka. Jangan Paduka menyita kebahagiaan hamba dengan menolak persembahan hamba ini. Hamba mohon agar tepung yang sedikit ini dapat Paduka terima dan hamba akan sangat berbahagia karenanya. Ayah mertuanya menjawab, Oh wanita suci, berkat perbuatan Ananda hari ini, Ananda selamanya cemerlang dalam kejayaan. Sedemikian teguh Ananda memegang sumpah, sedemikian tekun Anda memuja, lebih-lebih cita-cita Ananda adalah menghormati dan mentaati orang yang lebih tua. Karena itu, oh Ananda, aku terima Sabtu yang seharusnya menjadi bagianmu itu. Anak baik seperti kamu ini tidak boleh dikecewakan. Sebenarnya lah Ananda seorang putri paling utama dalam hal menunaikan kewajiban dharma. Sambil mengucapkan kata-kata itu, Brahmana pertapa itu lalu mengambil tepung gandum serta meyakinkan kehadapan tamunya. Brahmana tamunya itu menerima makanan itu dengan wajah berseri-seri tanda puas dan gembira. Sebenarnya lah tamunya itu tidak lain dari Sang Hyang Dharma sendiri yang telah turun menyamar menjadi seorang Brahmana kelaparan. Merasa sangat puas lalu berkata, Oh pendeta utama, sungguh aku sangat puas dengan penyambutan ikhlas yang telah Anda lakukan. Anda telah menyuguhkan kepada diriku sesuatu yang suci, serta diperoleh dengan kejujuran. Inilah namanya persembahan yang dilakukan sesuai dengan peraturan kebenaran. Persembahan itu sekarang pun sudah mulai berubah di alam surga, tempat yang penuh dengan kesenangan dan kebahagiaan. Saksikanlah, oh pendeta bunga-bunga, sudah mulai berjatuhan bagaikan hujan dari langit. Para rishi dan alam kedewataan disertai oleh dewa-dewa, Gandharwa, makhluk-makhluk utusan dewata, semuanya memuji-muji perbuatan Anda. Para rishi yang sudah manunggal di alam Brahman duduk di dalam kereta menjenguk keluar untuk memperhatikan wajah Anda. Oh Brahmana utama, berangkatlah sekarang juga ke alam surga. Para pitri yang sewarga dengan Anda semuanya sudah diselamatkan berkat perbuatan Anda hari ini. Yang lain yang belum mencapai tingkat pitri, semuanya sudah diselamatkan pula. Keselamatan untuk selama-lamanya. Anda sudah menempuh kehidupan brahmacharya, sudah melakukan kehidupan selaku orang dermawan, sudah melakukan pengorbanan-pengorbanan, melakukan tapa brata menyebar cinta kasih dengan tulus. Mengingat semuanya itu, Anda patut mendapatkan kedudukan di alam surga dengan baik sekali. Anda sudah menunaikan tapa brata dijalankan dengan penuh rasa pengabdian. Persembahan yang Anda lakukan hari ini sangat memuaskan para dewa, oh Brahmana suci. Lebih-lebih Anda melakukan persembahan pada musim yang sukar seperti saat ini. Walaupun demikian,
Anda telah melakukannya dengan penuh ketulusan. Karena itu tidak ada tempat yang patut diberikan kepada Anda kecuali alam surga. Perasaan lapar yang teramat sangat dapat memusnahkan kebijaksanaan, dapat melenyapkan segala pengertian. Orang yang kecerdasannya dikuasai oleh perasaan lapar dapat kehilangan semua sifat baik yang dimilikinya. Karena itu, orang yang mampu menundukkan perasaan laparnya akan berhasil pula menguasai alam surga. Kebenaran dan keadilan tidak akan meninggalkan seseorang selama ia suka memberi. Dengan tidak mengutamakan kepentingan pribadi, dengan membebaskan diri dari keterikatan terhadap anak dan istri Anda ternyata lebih mengutamakan kebenaran. Mencari harta kekayaan merupakan suatu kegiatan yang kecil sekali pahalanya. Adalah perbuatan memberi kepada orang yang patut menerima, yang mempunyai pahala yang besar. Lebih besar lagi pahalanya apabila pemberian itu dilakukan pada saat yang tepat. Lebih-lebih jika pemberian itu dilakukan berdasarkan pengabdian. Itulah pemberian atau persembahan yang akan menghasilkan pahala yang berlipat ganda. Pintu masuk ke alam surga itu memang tidak mudah dilihat. Apabila tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh, pintu masuk itu tidak akan kelihatan. Palang pintu itu adalah nafsu untuk memiliki. Palang itu akan semakin kuat menutup apabila nafsu kemilikan dan kecintaan terhadap kemewahan keduniawian semakin besar. Sesungguhnya lah bahwa pintu ke surga itu tidak dapat didekati. Orang yang sudah menundukkan kemarahan dan dorongan nafsunya, para Brahmana yang memiliki kekuatan tapa brata dan selalu siap memberi sesuai dengan kemampuannya tentu akan berhasil melihat pintu rahasia itu. Sudah dikatakan bahwa orang yang punya 1000 memberi 100, punya 100 diberikan 10, dan bagi orang tidak punya apa-apa cukup menyuguhkan seteguk air. Nilai perbuatan itu sama dan berkah yang diterimanya pun sama. Raja, Ranti, Dewa, ketika semua kekayaan sudah lenyap, telah mempersembahkan semangkuk air dengan serta pikiran jernih. Berkat persembahannya itu, O Brahmana, Baginda pun sudah mencapai alam surga. Sang Hyang Dharma itu tidak pernah dapat dipuaskan dengan persembahan besar-besaran dan diisi dengan benda-benda kemewahan, meskipun persembahan itu tidak berharga sekeping pun uang. Apabila dipersembahkan dengan penuh keikhlasan dan yang dipersembahkan itu didapatkan dengan jalan kejujuran, maka persembahan semacam itulah yang paling besar membawa berkah. Raja Nriga telah mempersembahkan 1000 ekor sapi pilihan kepada para Brahmana, dan seekor sapi yang dipersembahkan itu hasil curian, maka raja itu jatuh ke alam neraka. Siwi putra Osinara telah bersumpah untuk melakukan sejenis brata. Baginda itu telah mempersembahkan daging yang disayat dari tubuhnya sendiri, dan Baginda itu sekarang sangat bahagia di alam surga. Kekayaan itu saja bukan berkah namanya. Orang baik baru akan menerima berkah setelah berusaha sekuat tenaga mempergunakan seluruh kemampuan yang ada padanya didasari kesadaran, kebenaran, dan budi luhur. Dengan menyelenggarakan bermacam-macam upacara saja, orang tidak akan menerima berkah seperti misalnya orang mempersembahkan sedikit hartanya yang didapatkan dengan jerih payah dan kejujuran. Pahala dan berkah akan lenyap apabila pemberian atau persembahan itu disertai dengan kemarahan. Dengan dorongan ini, mendapatkan kepunyaan orang lain, orang tidak mungkin dapat mencapai surga. Orang yang mengetahui pahala-pahala sehubungan dengan tingkah laku kedermawanan yang ditunjang oleh budi luhur dan tapa brata akan dapat menikmati kebahagiaan yang kekal itu. Karena itu, O Brahmana, dengan mempersembahkan 1 prasta tepung gandum ini saja, maka pahala dan berkah yang Anda terima akan jauh lebih besar daripada menyelenggarakan berkali-kali upacara rajasuya, ditambah dengan memberikan hadiah-hadiah serta sedekah yang berlimpah-limpah seperti yang dilakukan dalam upacara kurban kuda. Dengan hanya 1 prasta tepung gandum ini, Anda, O Brahmana, sudah mencapai alam Brahman. Berbagilah. Ananda sungguh bijaksana. Baik, sekarang berangkatlah menuju alam Brahman yang terang benderang, tanpa setitik pun noda kegelapan. Wahai Brahmana, dikaulah yang terutama dari antara semua Brahmana. Sekarang akulah yang patut memuja paduka.
Kereta yang tersedia di sini akan mengangkut diri Paduka ke alam Brahman itu. Silakan Paduka naik ke atasnya. Oh Brahmana, hamba ini Sang Hyang Dharma. Lihat dan perhatikan perwujud ainku. Paduka sudah menyelamatkan diri Paduka. Dan prestasi yang berduka ciptakan hari ini akan dikenal di seluruh alam untuk selama-lamanya. Berangkatlah sekarang, ajaklah serta istri, anak, dan putri menantu Paduka yang semuanya pantas menerima berkah kekekalan itu. Setelah Sang Hyang Dharma mengucapkan kata-kata itu, Brahmana beserta keluarganya lalu berangkat ke alam luhur dan abadi. Setelah Brahmana pertapa itu bersama-sama dengan istri, putra, dan putri menantunya berangkat menuju alam surga, hamba pun keluar dari dalam lubang. Dan kepala hamba berubah warnanya menjadi keemasan setelah hamba mencium bau tepung gandum itu dan juga karena terkena uap air yang disediakan oleh Brahmana itu kepada tamunya. Setelah bersentuhan dengan bunga-bunga kedewataan yang ditaburkan dari langit. Terkena sisa-sisa tepung gandum itu ditambah dengan pancaran kekuatan tapa brata Brahmana itu, maka sebelah tubuhku yang besar ini telah berubah warnanya. Lihatlah oh para Brahmana, berkah dari persembahan yang dilakukan oleh Brahmana pertapa itu. Sebahagian dari tubuh hamba yang sangat besar ini menjadi cemerlang memancarkan sinar keemasan. Wahai Brahmana, untuk merubah agar seluruh tubuh hamba berwarna cemerlangnya, tak jemu-jemunya hamba mengunjungi tempat-tempat pertapaan dan menghadiri setiap upacara yang diselenggarakan oleh raja-raja di berbagai negara. Tetapi tubuh hamba ini tidak berubah sedikit pun juga. Akhir-akhir ini, hamba mendengar berita bahwa di tempat ini diselenggarakan upacara oleh raja bangsa Kuru yang termasyhur karena kebijaksanaannya. Hamba telah datang dengan harapan semoga hamba pun mendapat berkahnya sehingga tubuh hamba ini berwarna keemasan seluruhnya. Tetapi sampai saat penutupan ini, tubuh hamba belum berubah. Oh Brahmana sekalian, itulah sebabnya hamba dengan lancang menyatakan bahwa upacara ini belum sebanding dengan persembahan satu prasta tepung gandum yang dilakukan oleh Brahmana pertapa di Kuruksetra itu. Dengan mempersembahkan satu prasta tepung, tubuh hamba yang sebelah ini telah berubah cemerlang berwarna emas. Upacara besar dan megah ini sama sekali belum sebanding dengan persembahan segenggam tepung tersebut. Itulah pendapat serta keyakinan hamba. Tetapi setelah mengucapkan kata-katanya yang terakhir itu, rubah yang aneh itu lenyap dari pemandangan. Dan para Brahmana kembali ke tempatnya masing-masing. Demikianlah oh Janamejaya, hamba sudah menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi pada saat upacara kurban kuda itu dilangsungkan. Karena itu oh Raja, janganlah hendaknya Paduka terpaku dan terikat oleh upacara. Berjuta-juta para rishi sudah mencapai alam luhur hanya dengan menjalankan yoga dan tapa brata. Yang lebih utama yang dilakukan tidak menyakiti makhluk lain. Puas dan bersyukur, bertingkah laku baik, taat dan jujur, pengendalian diri, kebenaran dan kedermawanan. Itulah semua yang lebih mulia daripada melakukan upacara. Selanjutnya, Raja Janamejaya mengajukan pertanyaan berikut kepada Resi Waisampayana. Oh Resi, raja-raja sejak zaman dahulu sudah terikat untuk melakukan upacara, sedangkan para risi diikat oleh tapa dan yoga. Para Brahmana yang bijaksana diikat oleh tuntutan dan latihan guna mendapatkan ketenangan batin, tingkah laku, damai, dan mengendalikan diri. Menurut keyakinan hamba selaku raja, tidak ada berkah yang lebih mulia daripada berkah-berkah upacara. Keyakinan hamba itu tentulah merupakan keyakinan yang benar. Setidak-tidaknya bagi golongan raja-raja, hamba tahu bahwa tidak terhitung banyaknya raja-raja yang melakukan pemujaan dengan menyelenggarakan upacara-upacara. Dan mereka semua telah menjadi besar, termasyhur, dan mencapai alam surga.
Bahkan Indra yang bertenaga dahsyat itu telah mendapatkan kekuasaan di antara para dewa melalui upacara-upacara yang diselenggarakannya dengan disertai mendermakan harta kekayaan berlimpah-limpah, dan karena perbuatannya itulah cita-citanya terkabul. Tetapi hamba heran, mengapa seekor rubah saja dapat melontarkan kecaman-kecaman terhadap upacara kurban kuda yang diselenggarakan oleh Maharaja Budiman Yudhistira yang didampingi oleh Bima dan Arjuna. 3 saudara itu saja. Kemampuannya bahkan menandingi para dewa, baik dalam kemakmuran maupun kekuatannya. Terhadap pertanyaan itu, Rishi Waisampayana menjawab sebagai berikut. Dengarkanlah, oh Raja. Hamba akan menjelaskan sesuatu kebenaran tentang upacara dan meliputi pahala-pahala yang dihasilkan olehnya. Dahulu, pada saat yang tepat, Sakra bermaksud melangsungkan suatu upacara. Pada saat bagian-bagian dari sajen-sajen ditata dan dihamparkan, para Ritwija pun sedang sibuk pula menyelesaikan upacara yang sangat banyak ragamnya. Semua kegiatan itu dilakukan sesuai dengan pedoman kitab suci. Para pendeta yang bertugas untuk melaksanakan kurban tuangan sibuk pula mencurahkan minyak mentega murni ke dalam api suci. Rishi-rishi utama telah duduk mengelilingi lapangan tempat melangsungkan upacara itu. Dewa-dewa dipuja satu persatu dilakukan oleh para Brahmana yang bertugas dalam pemujaan. Pemujaan itu dilakukan dengan mengguncangkan mantra-mantra yang tercantum di dalam kitab suci. Para Adewaryu tidak henti-hentinya mengucapkan mantra dari Yajurweda dengan suara lemah lembut. Kemudian tibalah saatnya untuk menyembelih hewan-hewan yang akan dikurbankan. Pada waktu hewan-hewan itu dipilih untuk disembelih, para rishi yang terdiri dari kelompok rishi paling utama merasa kasihan melihat binatang-binatang kurban itu. Dengan memancarkan wibawa kekuatan yang didapatkan dari tapa dan yoga, mereka menghadap Sakra dan menyatakan sebagai berikut. Cara-cara berkurban seperti ini tidaklah benar. Paduka melakukan upacara dengan maksud agar mendapatkan pahala besar. Akan tetapi, tindakan ini saja sudah cukup membuktikan bahwa Paduka belum memahami arti dan hakikat pengorbanan. Oh Purandara, sebenarnya tidak ada satupun ajaran yang menyatakan bahwa binatang-binatang harus dibunuh dalam upacara kurban. Upacara Paduka yang sempurna ini apabila ditambah dengan mengalirkan darah hewan, semua berkahnya akan menjadi rusak. Dengan pembunuhan itu, maka upacara Paduka menjadi menyimpang dari kebenaran. Pembunuhan makhluk-makhluk tidak pernah dapat dikatakan perbuatan kebenaran. Apabila Paduka berkenan, perintahkanlah pada para pendeta Paduka itu menyelenggarakan upacara berdasarkan kebenaran agama. Dengan menyelenggarakan upacara berlandaskan peraturan-peraturan yang benar, Paduka akan mendapatkan berkah yang besar. Oh Dewa yang bermata 1000, lakukanlah pemujaan dengan mempersembahkan biji-biji dan buah-buahan seperti misalnya mempersembahkan gandum yang selama 3 tahun terakhir ini sudah cukup banyak dikumpulkan. Upacara seperti inilah yang akan menghasilkan pahala-pahala yang sangat membahagiakan karena bersumber dari tindakan kebenaran. Akan tetapi, Dewa yang berjuluk penyelenggara 100 kali upacara kurban itu karena didorong oleh perasaan kebanggaan dan kekakuan tidak mau menerima saran-saran yang diajukan oleh para rishi mulia itu. Terjadilah perdebatan di antara Sakra dengan para pertapa itu. Mereka terus memperdebatkan apakah upacara persembahan itu dilakukan dengan benda-benda tak bergerak ataukah dengan benda-benda bergerak. Semuanya mengemukakan pendapat dan tetap saja tidak didapat persesuaian, sehingga mereka pun menjadi letih karena berdebat. Para rishi yang sebenarnya lebih mengetahui tentang kebenaran antara lain mengajukan pertanyaan sebagai berikut ditujukan kepada Maharaja Wasu itu. Oh Raja yang diberkati, apakah yang tercantum dalam Weda-Weda berkenan dengan upacara itu? Apakah harus dilakukan dengan menyembelih binatang? Ataukah dengan mempersembahkan biji-bijian dan air perasan tumbuh-tumbuhan saja? Dengan serta-merta Maharaja Wasu menjawab tanpa memikirkan betapa berat akibat dari ketegasan jawabannya. Sakra telah menjawab sebagai berikut. Upacara kurban dapat dilakukan dengan apa saja yang dikehendaki dengan binatang atau dengan tumbuh-tumbuhan maupun dari keduanya itu cukup tersedia. Karena jawabannya itulah Dewa Indra jatuh ke alam yang lebih rendah. Sesungguhnya lah Maharaja Cedi yang sakti itu telah jatuh dan mendapat penderitaan
karena telah mengumumkan suatu kaidah yang salah. Demikian itulah sebenarnya. Apabila terjadi keraguan-raguan, tidak seorang pun dapat memutuskan semuanya sendiri saja, betapa sakti pun dia adanya. Terkecuali dia, penguasa makhluk yang maha bijaksana itu sendiri. Persembahan dan pemberian yang dilakukan oleh orang berdosa dan kaca pengertiannya, meskipun persembahannya itu sangat tinggi nilai dan besar jumlahnya, pastilah tidak berharga nilai berkahnya. Persembahan seperti itu akan sia-sia. Persembahan yang dilakukan oleh orang tingkah lakunya tidak benar, berdosa dan perusak tidak akan membuahkan nama besar baik di dunia ini maupun di alam yang akan datang. Orang bodoh yang ingin mendapatkan berkah besar melakukan upacara-upacara dengan menggunakan kekayaan yang didapatkan melalui kecurangan dan penipuan, maka orang seperti itu tidak akan pernah menikmati berkah upacara-upacara yang diselenggarakannya itu. Orang culas yang berdosa itu, yang dengan munafik mengenakan selubung kebenaran dan melakukan persembahan kepada para brahmana, akan mampu mengelabui masyarakat di sekitarnya. Betapa ia sudah berbuat kebenaran, tetapi ia tidak akan pernah menerima berkah yang sesungguhnya. Para brahmana yang tidak berdisiplin dan tingkah lakunya tidak terkendali yang mendapatkan kekayaan dengan jalan menipu, diliputi nafsu dan kesombongan, pada akhirnya akan mencapai keakhiran sebagaimana layaknya orang berdosa. Seseorang yang didorong oleh nafsu kemilikan dan kekerasan pasti akan berhasil mengumpulkan kekayaan seberapa besar pun menurut keinginannya. Tetapi bersamaan dengan itu ia pun menyiksa kehidupan orang-orang atau makhluk-makhluk lain. Ia itu telah didorong oleh pengertiannya yang kotor dan penuh dosa. Orang yang mengumpulkan kekayaan dengan cara seperti itu, apabila melakukan upacara, serta mendermakan hartanya tidak akan menerima berkah dari semua kegiatannya itu. Orang kaya, berkat kekuatan hasil tapa yang benar, apabila berkehendak melakukan upacara persembahan seberapapun saja, menurut kemampuannya berupa gandum, ataukah umbi-umbian dan buah-buahan, bunga-bunga, air atau daun-daun, bahkan berupa apapun pastilah ia akan mendapatkan berkah, dan akhirnya akan mencapai alam surga yang disita-citakan. Persembahan dan pemberian yang nampaknya sederhana itu penuh dengan kebenaran, dan itu saja pun sudah sama nilainya dengan tapa brata tingkat yang paling tinggi. Persembahan seperti itu juga seperti kasih sayang terhadap sesama makhluk menjalankan kehidupan brahmacarya, yaitu berbicara hanya kebenaran, baik hati, iman yang teguh, pemaaf dan pengampun, semuanya itu merupakan dasar-dasar kekal dari kebenaran dan keadilan yang abadi. Kita semua sudah pula mendengar cerita tentang Wiswamitra sendiri, Asita, Janaka, Kakshasana, Astisena dan Raja Sindhudwipa. Semua raja-raja itu dan banyak lagi yang lain memiliki kekuatan tapa brata. Melakukan persembahan yang terdiri dari benda dan bahan yang didapatkan dengan jalan kebenaran dan kejujuran, dan semuanya mencapai cita-cita dengan gemilang. Semua orang baik ia Brahmana, Ksatria, Waisya dan Sudra, melakukan yoga dan tapa brata membersihkan dirinya dengan kedermawanan dan melakukan kegiatan yang berlandaskan kebenaran pasti akan mencapai alam yang kekal dan abadi, serta penuh kebahagiaan itu. Oh Rishi yang mulia, apabila surga itu adalah pahala bagi persembahan dengan kekayaan yang didapatkan secara jujur, tentulah Paduka mengetahui pula sebab-sebabnya. Jelaskanlah hal itu kepada hamba. Paduka telah memahami segala-galanya, karena itu hamba memohon penjelasan itu, oh pendeta. Paduka telah menceritakan kepada hamba suatu berkah tinggi yang dicapai oleh Brahmana Pertapa yang menuntut kehidupan tapa unsya dan mencapai alam tertinggi dengan persembahan yang hanya terdiri dari air dan 4 mangkuk kecil tepung gandum. Hamba percaya bahwa semuanya yang Paduka katakan itu benar adanya. Tetapi dengan cara, bagaimanakah kita dapat meyakinkan diri bahwa upacara atau kegiatan tapa brata itu dapat menghasilkan berkah dengan dicita-citakan itu? Oh pendeta utama, hamba mohon penjelasan Paduka. Rishi Waisampayana menjawab, dengarkanlah sebuah cerita kuno yang mungkin ada hubungannya dengan masalah yang Paduka tanyakan ini. Cerita ini tentang kejadian yang terjadi dalam suatu upacara yang diselenggarakan oleh Agastya yang sakti itu. Pada zaman dahulu, Raja Agastya yang bertenaga hebat selamanya berusaha membantu dan menyelamatkan semua makhluk.
Untuk mendapatkan cita-citanya, Rishi besar itu melakukan upacara penyucian diri yang disebut Diksha. Upacara penyucian itu berlangsung selama 12 tahun. Dalam upacara itu, banyak sekali para hotri yang sudah mencapai kesempurnaan jasmani dan rohani telah ditugaskan. Dari antara para hotri itu, terdapat pertapa-pertapa yang hanya menunjang kehidupannya dengan memakan buah-buahan saja atau dengan umbi-umbian. Ada pula yang menggiling tepung gandumnya sendiri hanya dengan alat 2 keping batu saja, bahkan ada yang hanya mengandalkan sinar bulan saja untuk hidupnya itu. Terdapat pula dari antara mereka yang tidak makan sama sekali terkecuali orang datang kepadanya dan meletakkan makanan di hadapannya serta memohon dengan hormat agar dimakan persembahannya itu. Kebanyakan dari antara mereka memang tidak akan menyentuh makanan itu sebelum melakukan persembahan kepada dewa-dewa, para pitri, dan tamu-tamu. Ada sebagian yang lain yang tidak pernah mencicipi makanan apa saja yang dimakannya. Di sana telah berkumpul para yati dan biksu. Semua mereka itu pertapa-pertapa yang sudah menyadari kebenaran dharma. Sudah melihat Sang Hyang Dharma sendiri dalam perwujudan manusiawinya. Mereka sudah menindas kemarahan dan sudah menguasai sepenuhnya gejolak panca inderanya dengan mengendalikan. Mereka pun sudah terbebas dari perasaan bangga, sombong, dan menyakiti makhluk lain. Tingkah lakunya berlandaskan kesucian pikiran dan dalam setiap kegiatan mereka tidak pernah diganggu oleh gejolak nafsu dan keinginan indrianya. Demikian para petapa besar itu hadir dalam upacara Agastya itu, masing-masing sibuk menjalankan tugasnya untuk menyempurnakan upacara Diksha bagi Agastya. Rishi Agastya itu pun berusaha dengan sekuat tenaganya mengumpulkan bahan makanan dengan sejujur-jujurnya agar upacara itu dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Pada saat itu, banyak pula pertapa-pertapa yang lain menyelenggarakan upacara untuk kepentingan mereka sendiri. Tetapi yang menjadi masalah besar pada waktu itu adalah Indra yang menyinarkan 1000 mata itu telah menghentikan sama sekali curahan hujan yang sangat diperlukan oleh tanam-tanaman untuk dapat tumbuh dan menghasilkan, maka terjadilah percakapan di antara pertapa sebagai berikut. Agastya ini melangsungkan upacara besar-besaran yang membutuhkan banyak sekali bahan makanan untuk dipersembahkan dan disuguhkan. Ia melakukan upacara ini dengan menindas segala kesombongan hatinya. Sungguh ia telah menunjukkan kerendahan hatinya yang luar biasa, tetapi malang. Sepanjang tahun dan sudah berjalan bertahun-tahun, tidak pernah turun hujan lagi. Bagaimana mungkin dapat mencukupi kebutuhan makanan untuk kepentingan penyelenggaraan upacara itu? Sedangkan upacara ini merupakan upacara besar yang akan berlangsung selama 12 tahun. Dewa Indra itu rupa-rupanya tidak akan menurunkan hujannya selama 12 tahun ini. Karena itu marilah kita membantu Rishi besar Agastya yang cerdas dan sakti ini. Setelah Agastya mengetahui bahwa para pertapa itu dengan hati yang tulus ikhlas berkehendak membantunya, beliau mencakupkan tangan dan dengan kepala tunduk penuh hormat mengucapkan kata-kata berikut. Apabila sesungguhnya Lahwasawa tidak berkenan mencurahkan hujan selama 12 tahun ini, biarlah hamba melangsungkan upacara ini dalam bentuk yang lain, yaitu melakukan upacara dengan melatih pikiran. Karena sesungguhnya upacara melatih pikiran itulah yang sesuai dengan hukum kekekalan. Hamba akan melakukan upacara sentuhan, karena upacara itu pun sesuai dengan kekekalan. Atau barangkali hamba harus berdiri bergerak menghentikan segala usaha dan mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan upacara bentuk lain yang ditandai dengan pelaksanaan ikrar dan sumpah yang paling sukar dilaksanakan. Upacara yang hamba selenggarakan pada saat ini dengan mempersembahkan biji-biji dan umbi-umbian itu sudah hamba persiapkan bertahun-tahun lamanya. Melalui masa dan musim yang telah lewat, dengan biji-bijian ini hamba sudah melakukan banyak kebaikan. Semoga untuk selanjutnya tidak banyak menemukan rintangan. Upacara yang hamba langsungkan ini tidak boleh terputus di tengah jalan. Sesungguhnya hamba sudah mempersiapkan diri lama sebelumnya. Karena itu, ada dan tidaknya hujan bagi hamba tidak menjadi soal. Sesungguhnya hamba sendiri sudah mempunyai suatu niat, yaitu apabila Indra tidak sudi memandang diri hamba, dan selama 12 tahun ini,
tidak mencurahkan hujan atas kemauan sendiri. Maka dengan segala kemampuan yang ada pada diri hamba akan menjadikan diri hamba seperti indera, yaitu akan menunjang kehidupan seluruh makhluk di dunia ini. Makhluk apapun adanya dan apapun jenis makanan yang biasanya telah menghidupkannya akan terus hidup dengan mendapatkan makanannya. Bahkan dengan pengetahuan yang hamba miliki sekarang ini, hamba pun mampu menciptakan jenis-jenis makhluk dan tumbuh-tumbuhan yang sama sekali baru. Baik, sekarang biarkanlah emas dan apapun juga jenis kekayaan yang lain, biarlah mengalir ke tempat ini hari ini. Biarlah kekayaan yang berasal dari 3 dunia datang sendiri ke tempat ini mulai hari ini. Biarlah para apsara, Gandharwa, para kinara dan wiswawasu datang meramaikan upacara hamba ini. Biarlah kekayaan yang berada di wilayah Kuru Utara mengalir sendiri ke tempat ini. Biarlah surga dan semua mereka yang bermukim di sana dengan Sang Hyang Dharma sendiri turun hari ini, menyaksikan upacara hamba ini. Setelah pertapa yang sakti itu mengucapkan kata-kata itu, keajaiban besar terjadi. Segala-galanya yang diucapkan itu benar-benar menjadi kenyataan, karena sebenarnya lah Agastya itu memiliki semangat yang berkobar-kobar bagaikan api yang membakar angkasa dan tenaganya sungguh luar biasa hebatnya. Para risi dan petapa yang berada di tempat itu semuanya bergembira. Namun masih diliputi keheranan, lalu menyatakan sebagai berikut. Sungguh kami semua sangat berbahagia mendengarkan ucapan paduka tadi itu. Tetapi kami tidak pula mengharapkan kekuatan tapa dan yoga paduka menjadi pudar karenanya. Semua jenis upacara yang paduka sebutkan itu memang sangat patut dan kami pun setuju sepenuhnya. Mencari makanan dengan jujur dan mentaati kewajiban masing-masing, kita akan terus melanjutkan upacara penyucian ini, menuangkan kurban tuangan ke dalam api suci, serta melakukan upacara-upacara lain. Kita memuja dewa yang menjadi pujaan semua makhluk dan menjalankan kehidupan Brahmacharya itu. Kita kembali ke tempat masing-masing untuk melangsungkan kehidupan dengan cara-cara kebenaran. Pengertian yang terbebas dari keinginan menyakiti orang lain itulah yang kami setujui dan anjurkan untuk dilaksanakan. Oh Paduka Agastya yang sakti, harus selamanya membebaskan diri dari tindakan-tindakan yang menyakiti makhluk-makhluk lain selama upacara yang manapun juga sedang dilangsungkan. Dengan demikian, kami pun akan sangat puas. Setelah upacara paduka ini selesai dilaksanakan, setelah paduka memperkenankan, kami akan meninggalkan tempat ini menuju tujuan masing-masing. Pada saat para pertapa itu baru saja selesai mengucapkan kata-katanya itu, Purandara Maharaja Dewata yang bertenaga petir itu yang sudah melihat kesaktian Agastya lalu mencurahkan hujan. Dan sesungguhnya lah sampai upacara berakhir selama 12 tahun itu, hujan selalu turun tepat pada waktunya serta pada saat-saat yang paling dibutuhkan sesuai dengan keinginan Maharishi Agastya yang sakti itu. Dan dengan didahului oleh Orihaspati, Maharaja Dewata itu datang ke tempat upacara untuk memuliakan Rishi Agastya. Setelah upacara itu berakhir dengan sangat bahagia, Agastya menghormat kehadapan para pendeta dan pertapa itu serta memperkenankan mereka pergi meninggalkan tempat upacara. Janamejaya bertanya, "Loh Maharishi, siapakah rubah yang kepalanya berbulu keemasan yang telah mengucapkan kata-kata seperti manusia itu?" "Wahai Rishi yang mulia, ceritakanlah kepada hamba." Waisampayana menjawab, "Paduka tadi tidak menanyakan siapa rubah itu sebenarnya, karena itu hamba tidak menceritakannya. Dengarkanlah cerita hamba tentang rubah yang dapat berbicara itu. Pada zaman dahulu, Rishi Jamadagni berkehendak melakukan upacara sraddha. Sapi Homa telah datang mendekat dan Rishi itu memerah susu sapi itu sendiri. Beliau menampung air susu itu dengan tempayan baru, kuat, dan bersih. Pada saat itu, Sang Hyang Dharma turun dan menjelma menjadi getaran nafsu kemarahan yang menyelinap masuk ke dalam tempayan penampung susu itu. Sebenarnya lah Sang Hyang Dharma itu ingin menguji keteguhan iman Rishi utama itu. Dharma lalu menumpahkan susu yang baru ditampungnya itu. Tetapi Rishi Jamadagni mengetahui bahwa susu itu tumpah karena kemarahan. Rishi itu sama sekali tidak marah kepadanya. Marah yang mempunyai kemampuan berubah wujud itu lalu merubah wujudnya menjadi seorang wanita dari golongan Brahman
yang memperlihatkan diri kepada Rishi Jamadagni keturunan Brigu yang termasyhur itu. Mara sebagai wanita Brahmana menggoda Jamadagni dengan gerak-gerik yang manja seraya berkata sebagai berikut. Wahai Maharishi keturunan Brigu Nanutama, hamba ini benar-benar takluk dan menyerah ke hadapan Paduka. Orang semua mengenal bahwa kaum pria bangsa Brigu sangat pemarah. Tetapi hari ini hamba telah membuktikan bahwa mereka itu mempunyai anggapan yang keliru. Hamba tunduk benar-benar ke hadapan Paduka. Paduka ternyata seorang sakti yang berbudi luhur. Paduka seorang pengampun. Hamba berdiri sekarang di sini untuk menyerahkan diri hamba ke hadapan Paduka. Hamba takut kepada kekuatan yoga Paduka, oh pendeta suci. Tolonglah hamba, oh Rishi Nan Sakti. Jamadagni menjawab, wahai Mara, aku melihat perwujudanmu yang sebenarnya. Pergilah sesuka hatimu, jangan khawatir, kamu tidak berbuat sesuatu yang menyakitkan diriku hari ini. Karena itu, aku pun tidak benci kepada dirimu. Tetapi susu yang kutampung ini sebenarnya untuk kupersembahkan ke hadapan para pitri yang sangat kumuliakan. Pergilah ke sana dan dapatkan pendapat mereka tentang kejadian ini. Setelah mendengarkan ucapan Rishi yang sakti itu, dengan tubuh gemetar ketakutan, Mara lenyap dari pemandangan dan langsung menghadap para pitri yang ditunjukkan tadi. Di hadapan para pitri itu ia dikutuk menjadi seekor rubah. Ia selalu memuja dan meladeni para pitri agar kutukan itu segera dipunahkan. Setelah menjelma menjadi seekor rubah itu, para pitri menyatakan sebagai berikut. Engkau harus menghadiri setiap upacara yang dilakukan, terutama yang diselenggarakan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa. Upacara yang benar akan mampu membersihkan dirimu itu. Tetapi yang paling penting, ucapkanlah kebenaran di hadapan Dharma sendiri. Ucapkan kebenaran itu dengan mencelanya. Kapan hal itu terjadi? Maka terbebaslah kamu dari kutukan ini. Demikianlah, maka mulai saat itu rubah itu mengembara ke seluruh penjuru dunia mengunjungi tempat-tempat di mana saja upacara penyucian sedang dilangsungkan. Ia pun mendapat tugas untuk melancarkan kecaman-kecaman terhadap upacara yang diselenggarakan tidak berlandaskan kebenaran. Dia itulah yang muncul di hadapan Yudhistira dan para Brahmana, serta mengecam upacara besar yang diselenggarakan oleh Yudhistira putra Dharma itu membandingkan berkahnya dengan persembahan satu pres tepung gandum yang disuguhkan oleh Brahmana Pertapa Onca di Kurukshetra itu. Pada saat itulah Mara baru terbebas dari kutukan para pitri karena Yudhistira itu tidak lain dari Dharma itu sendiri yang telah dikecam oleh rubah itu di hadapan para raja dan para Brahmana. Itulah sebabnya, di sana dan pada saat itu juga rubah yang aneh itu telah lenyap dari pemandangan. Demikianlah Wiracarita Aswamedhaparwa dari bagian 1 sampai dengan bagian 92. Dalam hal ini, admin menuangkan Wiracarita Aswamedha yang terdiri dari 380 halaman dalam bentuk buku dan kami salin melalui teks suara. Aswamedhaparwa disebut juga Aswamedikaparwa yang memaparkan kisah upacara besar Aswamedha, yaitu penganugerahan Prabu Yudhistira menjadi Maharaja di Raja Hastinapura dengan wilayah meliputi wilayah India Utara, Timur, Selatan, dan Barat. Terima kasih telah menonton Wiracarita ini dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di lain kesempatan dan di lain waktu. Terima kasih.